Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini dari kelompok 4 akan membahas mengenai hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespirasi unggas dengan asites. Adapun kelompok 4 dengan anggota-anggotanya yang pertama ada Mbak Etika Wenda, lalu yang kedua ada Mida Amelia Mahardini, lalu yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Dafalwan, yang keempat ada Muhammad Malik Fajar, lalu yang kelima ada Muhammad Farhan Maulana, yang keenam ada Muhammad Gulam Azizul Hakim, dan yang terakhir ada Muhammad Saifur Rahman. Sebelum masuk ke pokok bahasan kita, di sini saya akan mengulas terlebih dahulu mengenai apa itu asites. Asites sendiri merupakan permasalahan umum yang terjadi pada ayam pedaging atau broiler yang terseleksi laju pertumbuhannya tinggi. Kejadian ini biasanya sering dihubungkan dengan kegagalan jantung pada ayam. Masalah ini berawal dari ketidakmampuan paru-paru karena volumenya yang kecil dan kapasitas kapiler darah yang terbatas untuk pertukaran oksigen yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Akibatnya terjadi sindrom hipertensi pulmonum atau pulmonary hypertension syndrome atau PHS yang disebabkan oleh peningkatan aliran darah di dalam kapiler paru-paru. Hal ini dapat menimbulkan hipertrofi vertikal kanan jantung, ketidakmampuan katup jantung, peningkatan tekanan pada vena, dan akhirnya terjadi asites. Nah, itu tadi merupakan sedikit gambaran mengenai asites. Yang selanjutnya akan menuju ke pokok bahasannya. Bisa dilanjut? Oke, untuk pemaparan berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Etika Wenda. Kepada Mbak Etika, dipersilahkan. Sistem fisiologi ayam. Anatomi dan fisiologi unggas meliputi body covering, sistem rangka dan otot, sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem digestivus, sistem sekresi, sistem reproduksi, dan sistem saraf, serta sistem hormonal. Tubuh ayam bagian dalam yang dilindungi oleh kerangka penuh dengan fungsi-fungsi yang dapat menggerakkan hidup ayam, seperti sistem pernapasan, peredaran darah, pencernaan, dan reproduksi. Ayam broiler merupakan ayam yang dikembangkan untuk memproduksi daging secara cepat. Broiler merupakan ternak unggas yang memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat. Selain dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan, pertambahan berat tubuh dipengaruhi juga oleh konsumsi ransum ayam pedaging. Konsumsi ransum yang tinggi akan menghasilkan pertambahan berat tubuh ayam maksimal. Konsumsi pakan erat kaitannya dengan produksi telur. Upaya peningkatan produksi telur, ternak unggas harus diberi pakan yang bergizi dan sesuai kebutuhan konsumsi yang baik, akan menghasilkan produksi telur yang tinggi. Yang selanjutnya itu adalah asites pada ayam broiler. Asites itu merupakan suatu keadaan pada ayam yang menyebabkan terjadinya penimbunan atau akumulasi cairan yang banyak dalam rongga perut atau abdomen. Nah, penyakit ini itu bukan merupakan penyakit yang menular dan banyak faktor penyebab asites yang antara lain itu adalah pakan atau tingginya kadar protein dan kadar garam dalam ransum, penyakit pernafasan, dan juga suhu lingkungan. Ya, selanjutnya ada interaksi sistem respirasi, sirkulasi, fisiologi pada ayam. Suhu kelembaban dan radiasi matahari itu mempengaruhi signifikan terhadap peningkatan denyut jantung. Peningkatan denyut jantung akibat pengaruh mikroklimat erat kaitannya dengan pelepasan panas dalam tubuh, sehingga peningkatan denyut jantung yang akan meningkatkan sirkulasi darah ke pembuluh darah kapiler untuk meningkatkan pelepasan panas pada tubuh.
Nah, mungkin untuk kesimpulannya ya. Kesimpulannya yang pertama, untuk sistem fisiologi itu terbagi menjadi dua, anatomi dan fisiologi unggas yang meliputi body covering, sistem rangka dan otot, sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem digestivus, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan sistem syaraf, serta sistem hormonal. Yang kedua, pertumbuhan ayam broiler dan ayam petelur itu erat kaitannya dengan konsumsi pakan. Nah, upaya peningkatan produksi telur, ternak unggas harus diberi pakan yang bergizi dan sesuai kebutuhan. Terus yang ketiga ada asites pada ayam broiler, asites yang merupakan suatu keadaan pada ayam yang menyebabkan terjadinya penimbunan atau akumulasi cairan yang banyak di dalam organ perut. Terus yang selanjutnya ada interaksi sistem respirasi, sirkulasi, dan fisiologi pada ayam. Itu suhu kelembapan dan radiasi matahari mempengaruhi secara signifikan terhadap denyut jantung. Ya mungkin next ya yang ke lain. Oke, terima kasih atas pemaparannya teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi dari kelompok 4. Yang selanjutnya akan kita buka untuk sesi diskusi. Mungkin kepada pembahas yaitu kelompok 5, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke, izin bertanya boleh? Boleh, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Tinfa Ekotunikma dengan NIM D1A017214. Di sini saya akan menanyakan, tadi disebutkan bahwa salah satu penyebab dari asetas atau ya tadi penyakitnya, maaf. Ya, penyakit itu salah satunya itu kelebihan protein dan garam. Berapa sih kalau boleh tahu kandungan protein dan garam yang pada ransum yang sesuai dengan kebutuhan unggas, ternak unggas seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Tina atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa langsung dijawab ya. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab langsung oleh Mas Rohman. Kepada Mas Rohman, dipersilakan. Jadi saya mencoba menjawab. Jadi menurut NRC, kadar garam yang dibutuhkan pada semua jenis babi dan unggas adalah 0,10% sampai 0,25%. Dengan asumsi bahwa garam murni memiliki kadar natrium 39,5% dan kadar klorin 60,5%. Begitu. Sekian, mungkin Mbak Atin gimana? Oke, untuk proteinnya kalau boleh tahu? Oh ya Mbak. Nah, kalau pada ayam itu ransumnya kadar protein kasar itu normalnya 18% dari total protein. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Mbak. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin bisa dilanjut apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain. Dipersilakan. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan Mas Nugi. Saya Nugita Rizky, NIM D1A019180. Mau bertanya, tadi kan dijelaskan hormon insulin ya. Nah, itu saya mau tanya kenapa hormon insulin itu mempengaruhi dari faktor pertumbuhan ayam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab ya langsung oleh Mas Farhan. Pada Mas Farhan, dipersilakan.
Ya, izin menjawab Mas Nugi. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa insulin mampu merangsang pertumbuhan fibroblast anak ayam selama pengembangan embrio, sehingga dapat mempengaruhi ukuran tubuh seperti panjang embrio dan lingkar dada dari anak ayam yang dihasilkan. Seperti itu moderator dan Mas Nugi. Baik Mas Burhan, terima kasih Mas jawabannya. Mantap sekali. Oke, mungkin bisa dicukupkan kali ya untuk pembahasan dan diskusi kita kali ini karena waktunya juga sudah dicukupkan. Mungkin sekian diskusi dari kelompok 4 dan kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator Muhammad Dafalwan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.